Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri mewakili. Oh, iya, oh kelupaan. Iya. Karena tadi minta lewat sih. Iya, udah ada ini. Kami persilahkan Mas Baik, Nino. baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kami sangat bangga bisa ketemu lagi di sini. Mas Nino, mohon maaf, saya perpanjang dulu ya. Kita ketemu sampai jam 22. Kita ketemu di Gorontalo waktu itu, Pak. Penganugerahan untuk para guru, Pak Prof yang beri sambutannya, sangat bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami ini Pak Prof sebagai Menteri PLT ingin memberikan informasi bahwa anggota DPR itu kan anggota MPR juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan hanya sekedar anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada 2 jabatannya. Nah, tugasnya sebagai anggota MPR itu sosialisasi undang-undang dasar. Itu semuanya melaksanakan, namanya Sosdapil. Ada anggarannya juga untuk Sosdapil itu. Semuanya melaksanakan itu. Dari tahun 2010 kami laksanakan ini. Waktu itu Ketua MPR masih Pak Taufik Kemas. Sampai sekarang. Dan kami melaksanakan itu menegaskan bahwa kalau agama punya kitab suci, maka negara punya konstitusi. Gitu. Jadi rujukan kita bukan kitab suci saja. Mungkin ada yang pakai rujukan kitab suci, tidak apa-apa, yang lagi ngepas gitu. Tapi kami itu adalah rujukannya konstitusi, di mana konstitusi kita semua agama ada di dalamnya. Orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya ada di situ. Kita sepakat untuk menjunjung tinggi konstitusi kita, gitu. Dan konstitusi itu yang mengatakan bahwa ada negara-negara yang kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu. Salah satunya adalah ini, Israel. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan soal agama, ini soal negara. Gitu. Sikap kita sebagai seorang negarawan, rujukan utama adalah negara. Kalau agamawan, rujukan utama agama. Gitu. Nah, konstitusi kita itulah, sekali lagi jangan sampai bangsa ini salah memahami. Adik-adik kita itu banyak juga yang curhat ke saya. Apa hubungannya politik dengan olahraga? Begitu. Apa hubungannya? Kenapa tidak dibolehkan membunuh keinginan seluruh masa depan bangsa Indonesia? Beginilah ini yang dicurhat ke saya nih. Saya katakan bahwa kepada mereka itu, ini bukan soal kamu beragama atau tidak, tetapi kamu harus berkonstitusi. Kalau tidak, kamu keluar dari negara ini. Gitu. Harus berkonstitusi, dan konstitusi kita yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, kan gitu. Kenalannya di situ. Kamu memaksa, bubarlah negara, begitu. Kalau itu dipaksakan, gitu. Jadi konteksnya itu, kita sebagai negarawan masing-masing, warga negara Indonesia masing-masing, yang menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi. Sekali lagi, ini bukan soal agama lagi, tapi soal negara. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri telah menyuarakan isi hati kami sebagai negarawan, sebagai juru bicara rakyat Indonesia hari ini dalam bidang olahraga, walaupun PLT tapi mewakili kita semua. Terima kasih Pak Menteri Profesor Muhadjir Effendi.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas El Nino dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, Pak Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Menko lupa. Tapi ini slip on the tongue ini tidak dimaknai saya lagi usul Menteri Pendidikan diganti lagi ya, bukan. karena sampai pagi ini, sampai hari ini itu kita PR Kementerian Pendidikan ini terus menerus sampai dialog saja tidak bisa ditutup itu. Itu yang memimpin Ibu Ketua sampai siang, sampai sore itu kita masih terus hari-hari itu Kementerian Pendidikan kasih PR ke Komisi 10 terlalu banyak. Dulu Pak Muhadjir juga ngasih PR banyak, cuma ini jauh lebih banyak jadinya. Saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak PLT Menpora, Pak Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi di tengah hiruk pikuk kontroversi, tapi kita diluruskan dengan pandangan yang mungkin lebih global, lebih melihat Indonesia secara utuh, baik itu secara regulasi, konstitusi, juga membangun dari mana gitu. Jadi porsinya seperti apa? Sepertinya kita akan terbelah, polarisasi dan sebagainya. Termasuk juga saran untuk ya tadi misalnya kan kita memberikannya government guarantee gitu. Tapi bukan kemudian kontroversi menjadi ramai kan karena ada refusal atau rejection venue misalnya begitu. Saya kira hal-hal begini yang perlu dimunculkan di masa-masa panas seperti sekarang. Dan akhirnya kan ada perpanjangan host city agreement tadi saya disampaikan. Menurut saya ini memang bukan langsung ke mitra kami Kemenpora, tapi ke PSSI. Tapi PSSI kan juga tetap harus di bawah kendali Menpora terhadap kasus atau isu FIFA U20 ini. Menurut saya ini ini ujian buat PSSI ya. PSSI untuk bagaimana bersikap FIFA. Kemarin ujian pertama tragedi Kanjuruhan. Ternyata bisa dilewati. Padahal ini kan sudah jelas korbannya 135 jiwa ini. Dan sampai sekarang belum begitu selesai sebetulnya. Belum begitu selesai. Tetapi lobby atau komunikasi dengan FIFA ternyata bisa. Berarti separuh sudah lolos PSSI ini ujiannya. Nah sekarang ada ujian baru adalah ternyata Israel masuk. Nah sehingga ini tentu bertentangan dengan konstitusi. Saya kira terhadap ini kesimpulannya kita sama, bagaimana kita tetap menegakkan konstitusi, komitmen pada konstitusi kita, tetapi kemudian yang kedua tetap harus dialog dan lobby dengan FIFA. Karena kita sudah pernah 2015 ya kalau nggak salah, Menpora membekukan PSSI karena ada ISL dan IPL, dan kemudian Indonesia di-ban sama FIFA. Ini artinya juga kan berarti sesungguhnya nggak bisa dipisah-pisahkan urusan pemerintahan apa segala. FIFA juga ngasih sanksi itu karena hal-hal seperti itu. Sebelumnya juga kita bukan salah atlet, tetapi hanya karena organisasi lembaga anti doping Indonesia masih ada unsur-unsur pemerintah, lantas atlet kita yang menang
apa Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan dan merah putih tidak boleh dikibarkan. Ini kan tidak ada urusannya. Tetapi sekali lagi makanya kita mesti harus, ya England juga begitu. Ada apa namanya, atlet kita hanya satu pesawat dengan orang yang positif COVID, kemudian atlet kita nggak boleh main. Ini kan kita sering di-ban seperti itu. Jadi makanya jangan kita jadi pemain bulan-bulanan seperti itu. Kasihan kita, persiapannya udah panjang, biaya dan sebagainya dengan APBN dan seterusnya. Tetapi kemudian ujungnya seperti itu. Sekali lagi saya setuju dengan Pak PLT Menpora bahwa kita konsisten dengan komitmen kepada konstitusi karena ini adalah eksistensi negara. Tetapi dialog atau lobby dengan FIFA saya kira harus dilakukan karena ternyata faktanya bisa, ya, faktanya bisa. Nah kemudian yang terakhir SEA Games banyak cabur, tetapi yang di sini selalu ini dan kita juga menyaksikan ada Asian Games, ada SEA Games dan sebagainya. Ada satu cabur yang nggak pernah kita ikut berlaga, contoh tenis meja. Ini juga gara-gara pengurusan. Menurut saya fasilitasi atau apalah namanya dari Kementerian Pemuda Olahraga, mungkin kalau ada cabur-cabur lain, saya kira harus segera diselesaikan. Karena ini saya lihat potensi kita luar biasa. Di samping bulu tangkis, itu tenis meja itu juga potensial luar biasa. Faktanya yang para game kita menang-menang terus tuh. Yang si para game atau Asian para game kita menang terus. Saya kira yang normal juga kita banyak yang rankingnya tingkat dunia lumayan, tapi kita nggak bisa berlaga gara-gara bukan atletnya, tetapi kepengurusan. Nah ini saya kira PR-PR seperti ini syukur sebelum ada menteri yang baru sudah terselesaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikri mewakili dari pimpinan komisi. Selanjutnya giliran Ibu Agustina, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Beginilah suasana Komisi 10, Pak. Komisi Peradaban yang selalu memegang konstitusi Undang-Undang Dasar untuk mengawali niat-niat kita mengawasi dan menjaga keputusan-keputusan pemerintah supaya selalu berada pada jalur yang semestinya. Mengenai pelaksanaan U20 FIFA World Cup sudah banyak Komisi 10 yang menyampaikan dan saya kira titipan saya adalah apa yang disampaikan oleh seluruh teman-teman Komisi 10 menjadi bekal bahan-bahan kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik untuk bisa semuanya menjadi baik. Tentu kita juga berharap bahwa pemerintah tidak mengambil porsi berlebihan, memikirkan pelaksanaan U20 FIFA ini karena masih banyak agenda yang juga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah pada saat ini. Kita tunggu langkah-langkah. Tadi sore maghrib kalau tidak salah Pak Presiden sudah memberikan rilis dan kita juga terinformasi bahwa Pak Erick Thohir diutus untuk mencari jalan-jalan terbaik. Mari kita berdoa semoga semuanya menjadi baik. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan Pak Fikri baru saja tentang keikutsertaan satu dari cabur kita yang tidak pernah bisa ada di dalam ajang internasional dulu itu karena mediator di antara mereka-mereka para yang bertikai tidak ada. Tetapi ini pernah menjadi sebuah bahasan
di dalam Undang-Undang Keolahragaan yang baru saja diinisiasi dan disetujui oleh DPR, diinisiasi oleh Komisi 10, bahwa mediator untuk sebuah kepengurusan cabang olahraga yang terjadi diserahkan kepada kementerian yang terkait dengan olahraga. Saya kira sekarang sudah bisa diambil langkah-langkah untuk itu, sehingga menyelamatkan atlet kita kalau mau ikut bertanding itu akan bisa dilaksanakan, tapi tentu kepengurusannya harus dimediasi terlebih dahulu oleh Kementerian Olahraga. Mudah-mudahan segera ini kalau tidak bisa nututi SEA Games ya nututilah ajang internasional olahraga berikutnya di mana atlet tenis meja sudah sangat rindu untuk bisa berlaga. Yang ketiga, Pak Menteri, ini mumpung di sini curhat kita, panjenengan kan Kemenko PMK yang di bawahnya berada Kemendikbud dan tentu saja berkaitan langsung dengan tabungan atau investasi nasional yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya kalau tadi di dalam siklus yang Bapak sampaikan itu mengambil hampir sepertiga, yaitu di usia dini, anak, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, bahkan perguruan tinggi. Apa yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini adalah kita diprotes oleh guru yang merasa mendapatkan harapan palsu karena akan diangkat, tetapi kemudian ketanggor itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Terkendala, ya ketanggor ya. Terkendala oleh masalah-masalah teknis yang muncul setelah itu berjalan. Contohnya ketika tahun 2020 dideklarasikan 1 juta guru. Tetapi ternyata kabupaten kota hanya mengusulkan sekitar 500 sekian. Komisi 10 menuntut supaya dulu janjinya pemerintah sebelumnya semua K2 diangkat. Ternyata karena permasalahan kaitannya dengan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, maka berbagai macam hal terkendala. Yang di sekolah swasta harus pindah ke sekolah negeri, berarti sekolah swasta akan kehilangan guru. Pertanyaan kita, apakah anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di sekolah negeri yang harusnya memiliki mutu guru yang sama dengan yang di sekolah negeri. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos, masih ada berbagai masalah administratif. Saya kira masalahnya bukan di hal-hal yang hari ini tersampaikan ke publik, Pak Menteri. Masalahnya adalah bahwa pemerintah kita memberlakukan guru itu sama dengan pegawai negeri yang lain. Bukan bagian dari investasi nasional, bahwa guru menjadi pihak yang memiliki peran terbesar di dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Disamakan dengan pegawai-pegawai administratif, disamakan dengan pegawai-pegawai kelurahan yang boleh diganti dan dikirimkan kemana-mana. Guru bertanggung jawab terhadap anak-anak mulai dari PAUD sampai dia siap menuju ke jenjang pendidikan tinggi. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya karena panjenengan berada di Kemenko PMK, untuk dapat mencari formula yang tepat. Bagaimana guru mungkin berada dalam posisi sama seperti polisi dan tentara. Memiliki anggaran sendiri, diatur sendiri oleh institusi pendidikan. Bukan seperti hari ini. Ketika mereka diangkat, dikatakan uangnya ada, dikirim melalui DAU, ditambahkan, kata Pak Mendikbud waktu itu, rupanya setelah dikonfirmasi dananya hanya diirmak, ditandain.
bahwa Kementerian Keuangan memberikan kewajiban kepada kabupaten kota untuk membayar P3K gaji saja. Tunjangannya harus disediakan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi setempat. Menjadi gaduh karena surat yang dikirimkan itu berada di tengah anggaran di mana DPRD kabupaten kota dan pemerintah kabupaten kota atau provinsi sudah menggedok anggaran dan tidak bisa dirubah. Lalu terjadilah riuh rendah. Teman-teman guru dikatakan menghabiskan anggaran, menjadi beban kabupaten kota, membuat kita tidak bisa membangun jembatan dan lain-lain. Kalau masih formulanya seperti ini, saya kira Prof, tidak akan selesai kita. Begitu ada penambahan P3K guru akan begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Ini tadi pagi kita menemukan sebuah tambahan baru bahwa guru-guru yang dulu pernah dijanjikan untuk mendapatkan sertifikasi ternyata tidak dapat dan lembaganya sudah dibubarkan. Lalu mereka bagaimana? Suruh ikut lagi guru penggerak. Mendaftarnya bagaimana? Mulai lagi dari nol. Mereka kehabisan waktu. Nah, kalau sudah begini, bagaimana anak-anak kita ke depan? Diajar oleh guru-guru yang sedang resah karena kesejahteraannya tidak direncanakan oleh pemerintah dengan baik. Saya mohon maaf, mungkin dalam kesempatan yang sangat berharga ini, mumpung ada Pak Menko PMK. Bukan hanya saya kan yang... Ya, dan saya kira tadi Prof Zainuddin juga menyimpan itu, tetapi karena dibatasi 5 menit, kemudian menjadi berhenti ya. 10 menit. Iya, terima kasih ya Pak Ketua. Tapi ini unek-unek saya sejak pagi karena pagi-pagi tadi saya digeruduk sama guru-guru TK yang menangis dan berharap banyak sekali bahwa kita bisa memberi solusi. Kita yang di Komisi 10, 2-3 tahun ini bergelut dengan itu akhirnya mencapai sebuah titik kesimpulan bahwa jika penanganannya masih sama, tentu tidak akan pernah ada solusi karena setiap kali rekrutmen akan kembali lagi kepada masalah-masalah yang sama. Saya kira demikian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman, dan kami berharap dan sangat berharap ada perubahan paradigma dalam melihat guru ini sehingga mimpi pemerintah kita, negara kita untuk pendidikan menjadi tabungan dan investasi nasional menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina. Karena ada keluhan lain, jadi kita manggilnya Pak Menko dan PLT Menpora. Mumpung Iya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya perpanjang waktu. Mungkin 15 ya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menpora, Prof. Muhajir untuk, saya mau nyebutnya sekaligus Menko. Untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelum nanti kita bacakan lapsing pada kesempatan raker malam hari ini. Kami persilakan Prof. Terima kasih pimpinan. Sebelum saya memberikan respon atau jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan dari anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan, saya ingin usul apakah dulu yang waktu saya masih menjadi Mendikbud dulu masih bisa diberlakukan. Artinya nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami data, nanti akan saya beri jawaban tertulis. Setuju Prof, Ya, setuju Prof. Ya. Jadi nanti akan jawaban biar lebih komplit. Jadi nanti ini sudah didata oleh, sudah ditulis oleh Setuju Prof. kami, nanti akan kami beri jawaban secara tertulis. Dan ini kami akan menjawab beberapa poin saja yang kami anggap sangat penting tanpa menganggap bahwa yang tertulis di jawaban tertulis itu tidak kalah pentingnya sebetulnya itu ya. Pertama, saya mohon maaf dengan pernyataan saya yang memang sangat hiperbolik saya kira kalau menyebut nggak akan kiamat itu. Dan rekan-rekan saya minta untuk tidak ditulis ya. Saya ingin
saya ingin bekerja dengan tenang, tidak diributi dengan dengan bully ya. Mohon rekan-rekan wartawan untuk tidak menulis saya menyebut tidak akan kiamat. Itu terlalu hiperbolik memang. Jangan-jangan malah ditulis itu. Jadi begini, sebetulnya ini tidak saya tujukan kepada satu pihak, tapi dua-duanya gitu ya. Marilah kita sikapi isu ini dengan tenang. Dan tadi itu kan sebetulnya saya menempatkan posisi isu ini di dalam konteks desain besar pembangunan manusia Indonesia itu. Jadi itulah munculnya istilah itu. Jadi baik yang pro maupun kontra sebetulnya saya mohon untuk kita sama-sama untuk menyadarkan sebetulnya ini bukan suatu hal yang harus kita ributkan terlalu jauh itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan ini adalah saya pembantu presiden. Jadi apa yang saya sampaikan di depan anggota DPR Komisi 10 yang mulia ini tentu saja saya sudah berkonsultasi dengan beliau. Gitu ya. Jadi kalau ada ada berita-berita yang di luar itu pasti saya jamin itu bukan dari pernyataan dari Pak Presiden. Jadi saya sudah konsultasi dan ini adalah sesuai dengan arahan beliau sejak awal. Sejak awal begitu saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan apa yang menjadi arahan dari beliau. Ini mohon. Jadi kalau ada berita yang lain, anggap itu pasti tidak sesuai. Kemudian saya juga sudah, Pak Andreas betul, jadi ini di luar dugaan kita memang, kehadiran Israel ini. Dalam sejarahnya, seumur-umur nggak pernah tim U20 Israel itu masuk di dalam, melolos di dalam, di dalam proses prakualifikasi. Gitu ya. Dan dia apalagi dia ini kan mewakili Eropa. Dan sekarang yang lolos Eropa itu 5. Itu Inggris, Perancis, Italia, Slovakia, dan Israel. Ini betul-betul memang di luar perkiraan kita. Sementara biddingnya itu jauh-jauh hari sebelum itu. Kita melakukan bidding tahun 2018 untuk 2019 untuk World Cup U20 tahun 2021. Jadi memang betul-betul kita tidak mengira. Apakah kemudian kita tidak segera menghitung? Sudah. Jadi saya selaku Menko PMK juga sudah berkonsultasi kepada Pak Menko Polhukam, terutama dari sisi keamanan dan seterusnya sudah kita lakukan. Tapi memang perjalanannya agak lamban karena kita juga sedang sibuk untuk menyiapkan macam-macam. Kemudian yang kedua, ini bukan pertama kali. Delegasi Israel di Indonesia itu bukan pertama kali. Kalau kita hitung 7 kali sudah. Termasuk parlemen Israel. Pertemuan parlemen Israel di Bali, hostnya DPR. Artinya bapak-bapak ibu juga. Tapi itu tidak ada apa-apa itu. Kenapa? Karena kita bisa betul-betul membuat ukuran yang persis bagaimana supaya ini tidak menabrak konstitusi, tapi kita tetap harus kita menjadi bagian dari pergaulan dunia, gitu. Pergaulan dunia dan pergaulan tata keramanya mereka punya sendiri. Gitu. Sudah 7 kali, gitu. Dan itu tidak ada apa-apa. Dan memang kenapa? Karena tadi itu sudah saya sampaikan. Karena pemerintah betul-betul telah membuat ada pedoman bagaimana supaya itu tidak sampai melampaui batas konstitusi itu, tapi sebatas sebagai bentuk pergaulan dunia. Kita ini kan juga boleh bergaul dengan musuh. Kita diajarkan musuh itu harus kita hormati juga kan. Kalau dalam perang biar musuh, tapi kalau dia sudah menyatakan ya nggak boleh dibunuh, harus kita perlakukan. Jadi sebetulnya sudah ada dan itu sudah kita diskusikan termasuk dengan Kemenlu. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya begitu ini muncul kita sudah mengirim delegasi ke FIFA tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita mengajukan kondisi-kondisi itu yang kita maksud itu. Kita maksud itu. Jadi ini bukan pertama gitu ya. Di mana kita menjadi bagian dari
pergaulan anggota dari masyarakat dunia, di mana di sana ada regulasi yang sifatnya superordinat, ya kita harus mengharmoniskan dengan kebijakan, terutama konstitusi kita. Soal tadi yang disinggung soal bagaimana nanti masuknya, bagaimana kalau sudah exit permit, itu urusan dari Kementerian Luar Negeri dan Menkumham, dan kita sudah biasa itu, gitu ya. Cuman memang kita tidak bisa menyampaikan secara perinci. Saya kira itu. Kemudian yang berkaitan dengan dari Mas Putra, saya kira sama ya, tentang presiden, tentang ajang World Cup dan seterusnya, dan itu yang kita pegang. Dan sejak awal presiden sudah menyampaikan itu pada saya, gitu. Bahkan termasuk beliau kemudian langsung menyetujui, ya itu perlu ada syarat-syarat yang harus kita ajukan, gitu, supaya tidak sampai melampaui batas ini, gitu. Kemudian tentang jadi dari Bu Hetiva itu, Bu, jadi tentang kenapa kok enggak dihitung, sudah kita hitung sebetulnya ke Israel ini. Tidak pernah kita membayangkan kalau dia bisa masuk di dalam prakualifikasi itu. Kemudian ya. Salah hitung. Kemudian untuk SEA Games juga sudah kita persiapan betul ini, insya Allah. Sekali lagi sebelum ini ya, soal U20 ya, kan kita juga harus melihat dari berbagai perspektif. Satu sisi kita juga berurusan dengan FIFA, yang dia juga punya regulasi. Ya. Kita juga harus mengakomodasi aspirasi-aspirasi, baik dari organisasi, politik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Tapi kan kita juga harus mengakomodasi sekitar 189 juta penggemar bola Indonesia. 70% rakyat Indonesia itu penggemar bola, termasuk saya. Itu kira-kira 189 juta. Kalau mereka itu diam bukan berarti dia tidak punya aspirasi. Dan sekarang sudah kita lihat kan, begitu ada penolakan mereka juga mereaksi juga, gitu. Kemudian juga mohon dihitung juga timnas kita yang sudah bermimpi, sudah menyiapkan diri dengan seluruh kekuatan kemampuannya, dia bermimpi akan bertanding di tingkat dunia. Ya. Dan memang kita desain supaya jangan sampai dia nanti menjadi timnas pupuk bawang, sekedar penghibur penghargaan karena dia sebagai tuan rumah. Jadi kita mohonlah, kita berbagi empati. Ya. Kita berbagi empati dengan pihak-pihak, semua pihak. Dan pemerintah berusaha untuk ini semua. Kita ingin mengakomodasi ini sesuai dengan pesan dari pimpinan tadi. Bagaimana supaya tidak menimbulkan friksi, tidak menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Jadi kita harus bicara dengan FIFA sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kan kita juga harus mengakomodasi dan seterusnya. Inilah yang kebijakan presiden yang sedang dilakukan, yang kami termasuk saya sebagai pembantu beliau. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon pimpinan untuk melihat dari semua perspektif. Kita sangat menghargai aspirasi dari semua anggota DPR, gitu ya. Tapi mohon anggota DPR juga melihat bahwa ada aspirasi lain ya, yang walaupun dia tidak mengekspresikan dengan cara-cara yang mungkin ekspresif, gitu ya, tapi dia juga punya aspirasi, gitu ya. Dan kita harus memaintain ini, jangan sampai kemudian terjadi friksi atau terjadi tabrakan. Tadi itu yang sebetulnya cuma soal bola jadi panjang ceritanya itu, gitu. Bola ini memang, sepak bola ini memang luar biasa, gitu. Bisa menjadi tragedi yang Kanjuruhan tadi yang disinggung belum selesai. Dan saya orang Arema, jadi juga ikut bertanggung jawab dan sampai sekarang juga terus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka, itu ya. Kemudian untuk SEA Games, insya Allah, jadi saya sudah melapor kepada Pak Presiden juga, untuk kemudian kita akan mengeksplorasi cabang-cabang yang masih punya peluang untuk dinaikkan, untuk bisa menambah medali. Tetapi secara teknis, pimpinan, memang ini yang jadi inceran Indonesia.
Kenapa? Karena tuan rumah tidak mungkin menjadi, dia sudah realistis tidak mungkin menjadi pemuncak. Paling dia di paling bawah, dan yang paling kemungkin itu yang adalah Indonesia ketika kita berada di ranking 3 ini. Itu. Karena itu kita dilihat mana yang punya potensi akan meraih medali. Kita ya ini biasalah. Karena itu sebetulnya termasuk politik olahraga kan ini sebetulnya. Jadi olahraga itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik, tapi di dalam olahraga itu juga ada politiknya gitu ya. Dan ini bagian dari itu, dan kita sudah hitung-hitung, dan mudah-mudahan nanti saya masih mendapatkan kesempatan untuk mencoba meng-create ini. Kemudian yang berkaitan dengan yang tidak kalah penting saya kira PON. Memang betul, jadi PON ini masih ada masalah, terutama 2 lokasi yang nanti akan ditempati ini masih ada permintaan-permintaan yang harus kita bicarakan lebih jauh gitu ya. Terutama Aceh. Aceh memang harus kita nanti saya dalam waktu dekat akan segera ke lapangan ke Aceh dan Sumatera Utara untuk melakukan koordinasi gitu ya. Dan Presiden juga sudah memberi arahan kepada saya. Saya 1 hari setelah dilantik langsung konsultasi Presiden, bahkan justru soal PON. Soal PON, karena kebetulan saya berurusan dari Biren dan juga dapat masukan-masukan tentang itu. Alhamdulillah kok ya kemudian jadi PLT Menpora. Jadi maka saya terus langsung konsultasi Presiden, dan Pak Presiden sudah memberi arahan apa yang harus saya lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan segera ke Sumatera Utara dan ke Aceh. Kemudian berkaitan dengan masalah dualisme, terutama di tenis meja, gitu ya. Saya sedang pelajari masalahnya, gitu ya. Mudah-mudahan kalau selama jadi PLT sudah bisa tuntas, gitu. Dan sudah ada kontak, tapi saya sudah sedang mengatur dulu. Mudah-mudahan bisalah kita ajak bicara, gitu. Saya juga nggak paham bagaimana ceritanya tenis meja kok bisa jadi dualisme itu loh, kok kayak partai aja gitu loh. Kok ternyata di dunia tenis kok juga kayak partai itu. Ini yang sedang kita nanti coba ya. Sudah saya bercanda dengan yang bersangkutan, kok kayak partai saja olahraga, apalagi tenis lah aku. Tenis meja lagi, bukan apa-apa maksud saya, bukan melemehkan. Artinya kenapa sih harus jadi panjang seperti ini gitu. Nanti akan coba, saya tidak berjanji, tapi ini juga akan menjadi agenda yang akan kami selesaikan. Sekira itu pimpinan, jawaban lesan dari saya. Untuk masalah pendidikan, Menteri Koordinator itu kan harus ada fatsun ya, tidak boleh sampai masuk ke hal yang sifatnya teknis ya. Jadi ya, tapi akan saya perhatikan, akan saya coba nanti saya sampaikan. Ya memang saya juga merasa bersalah karena sebetulnya guru honorer itu kan urusan peninggalan saya itu, peninggalan saya gitu. Dan sebetulnya waktu itu saya juga sudah menyampaikan skema itu pada Pak Presiden untuk penyelesaiannya. Tapi memang agak pelik Ibu kan itu, ini mohon saya kalau boleh saya nyisir sedikit ya. Ini ada persoalan nomenklatur. Jadi anggaran pendidikan yang dijadikan DAU itu nomenklaturnya kan diperkirakan untuk pendidikan. Ya, itu mestinya harus ada upaya dari Komisi 10 untuk meluruskan. Itu harus tegas bahwa itu untuk pendidikan. Karena kalau diperkirakan itu bisa untuk pakai jalan menuju sekolah. Karena siswa itu kalau bersekolah juga lewat jalan. Jadi hingga itu juga dianggap bagian dari pendidikan. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah daerah itu memang memiliki keleluasaan. Walaupun kita kunci untuk gaji guru misalnya, itu bisa melompat. Kenapa muncul banyak guru honorer? Itu saya kira yang Komisi 10 lama paham lah itu. Itu guru honorer itu diangkat oleh kepala sekolah. Kalau diangkat oleh kepala sekolah, maka pemerintah daerah nggak perlu gaji. Kepala sekolah diambilkan dari bos, sehingga bos yang mestinya untuk operasional sekolah, untuk gaji guru, itulah membuat sekolah
secara fisik nggak pernah bagus itu karena habis untuk itu. Padahal itu mestinya kalau koordinasi dengan Kementerian Keuangan ada kok itu dana itu mestinya. Kalau ada rencana pengangkatan sekian pasti mestinya otomatis itu ada alokasi di dalam dana alokasi umum. Kalau belum dan memang kita tidak bisa bicara secara seolah kalau sudah itu menjadi keputusan itu di bawah lancar. Indonesia belum seperti itu. Jadi saya pernah siapa yang kemarin beritahu saya, digital itu jangan kemudian disimplifikasi menjadi aplikasi. Kalau digitalisasi itu disimplifikasikan menjadi aplikasi, itu nanti para pembikin aplikator itu yang untung. Jadi digitalisasi itu kalau kemudian dimuncul artinya aplikasi, itu akan terjadi seperti itu. Seolah-olah kalau sudah itu seberes, tidak itu. Makanya saya hari ini sebetulnya sedang melakukan penyisiran program stunting. Stunting itu tiap hari saya melakukan roadshow dengan provinsi-provinsi untuk memastikan memang itu dilakukan. Misalnya dari Kementerian Kesehatan, itu sudah jelas. Yang tidak punya antropometri, bisa minta ke Kemenkes langsung akan di-drop. Kalau tidak ada USG di puskesmas, bisa langsung mengajukan ke kementerian, tidak perlu dia APBD diberi. Itu saja banyak, setiap hari saya melakukan roadshow itu, semua kabupaten kota itu masih belum tahu kalau sebetulnya USG dan antropometri itu bisa di-drop langsung dari pemerintah, dari pusat. Karena kita tidak mungkin, makanya sekarang yang sedang ribut kan hasil pengukuran SSGI dan EPGBM. EPGBM selalu pasti lebih rendah dibanding SSGI. Itu Kementerian Kesehatan, tapi bukan. Sekarang kita sedang sibuk ngurus itu. Nah, jadi ini Bapak sekalian, ya mohon kita pengertiannya, saya harus mengkoordinir semua kementerian yang ada 7 kementerian yang saya tidak mungkin ada fatsun lah antar, kalau mengkoordinir itu ya mengkoordinir, tidak boleh sampai hal yang sifatnya teknis masuk gitu. Tapi nanti akan coba kami sampaikan gitu. Saya siap sekali untuk bisa mendapatkan masukan seperti ini dan mudah-mudahan walaupun saya tidak pernah diundang oleh Komisi 10, saya senang sekali kalau dari pimpinan misalnya bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kementerian teknis di bawah saya bisa disampaikan ke saya mungkin akan bisa mengkoordinasi. Ya, demikian saya kira, terima kasih. Sekali lagi nanti untuk lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis. Dan pengalaman saya menjadi Mendikbud dulu, nggak pernah sidang sampai jam sekian. Gitu. Biasanya di setengah kamar sudah kita putuskan kita ketemu berapa menit. Maunya berapa itu. Ya, ini rupanya ada kemajuan, ini bisa sampai malam-malam begini. Tapi saya berharap selama saya jadi PLT Menpora ini sekali ini saja untuk pertemuan sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk Prof. Muhadjir ini. Terima kasih Pak Menpora, Pak Menko, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena waktu saya perpanjang 5 menit. Kita langsung masuk ke laporan singkat. Mohon izin, saya langsung masuk ke Romawi 2, kesimpulan dan keputusan. Prof, langsung kita bacakan, nanti kita koreksi bersama kalau ada koreksinya. 1. Terhadap pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk melakukan akselerasi terhadap proses revisi DIPA SOTK lama ke SOTK baru agar penyerapan anggaran dapat berlangsung sesuai dengan target, tujuan dan sasaran dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap dan mendapatkan solusi bagi pelaksanaan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup Under-20 dengan tetap memegang teguh kepada konstitusi negara dan spirit kebangsaan para pendiri bangsa. 3.
Komisi 10 DPR RI mendorong Menpora RI untuk melakukan koordinasi dengan KONI, KOI, NOC, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pemilihan dan pengiriman delegasi atlet yang diproyeksikan memperoleh medali agar target prestasi SEA Games 2023 dapat tercapai. Bapak Ibu sekalian? Mana? 4. Komisi 10 DPR RI mengharapkan Menpora RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 10 DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal 7 April 2023. Kami persilahkan Pak Menpora, apakah ada koreksi? Cukup? Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Kami persilahkan Bang. Poin kedua itu dengan tetap memegang teguh pada konstitusi negara dan spirit menciptakan perdamaian dunia. Anunya diganti. Para pendiri bangsa. Iya, para pendiri bangsa. Ditambah. Ditambah spirit kebangsaan dan menciptakan perdamaian dunia dan Dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke Bang Andreas, cukup? Prof, cukup Prof? Oke. Terima kasih, saya ketuk lapsing ini. Setuju ini? Setuju? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Prof Muhadjir serta seluruh pejabat Kemenpora yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.